Kira-kira gimana ya cara menghadapi kondisi yang sebenarnya kita pengen banget untuk berkembang maju karena memang tantangan zamannya menuntut kita seperti itu. Dan juga ada banyak peluang di depan saya. Sayangnya adalah bos kita itu tidak terlalu memperhatikan apakah kita sudah belajar atau belum, apakah kita sudah pintar apa belum. Kalau misalnya kita dihadapkan dengan dua hal yang berbeda ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Nah, tonton video ini hingga selesai. Halo semuanya, sebelum kita lanjut, tim channel Kuliah Nasihat ingin mengingatkan kawan-kawan sekalian untuk subscribe. Karena dengan subscribe-nya kawan-kawan bisa keep update terhadap posting-postingan terbaru dari channel Kuliah Nasihat yang bisa memberikan inspirasi bagi kehidupan kawan-kawan maupun juga bagi karir kawan-kawan sekalian. Dan juga kalau misalnya kawan-kawan subscribe, kawan-kawan juga turut mendukung tim channel Kuliah Nasihat untuk terus berkarya dan membuat video yang lebih baik dari waktu ke waktu. Oke semuanya, pokoknya jangan lupa subscribe. Halo semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya Bayu di channel Kuliah Nasihat. Pada kesempatan kali ini, tim channel Kuliah Nasihat akan membahas salah satu pertanyaan dari orang yang sudah menonton video kita. Dan for your information, teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau mau yang ada didiskusikan, silakan ketik aja di kolom komentar. Kalau misalnya nanti pertanyaan itu menarik dan membuka wawasan baru, maka nanti kita akan ulah untuk jadi konten video. Namun jika mungkin itu teman-teman sifatnya lebih personal, maka kita akan balas di kolom komentar itu. Dan kira-kira mungkin ada alternatif solusi yang memungkinkan untuk pertanyaan tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini, tim channel Kuliah Nasihat akan membahas salah satu pertanyaan dari penonton video kita. Dan pertanyaannya ini sangat menarik. Pertanyaannya adalah bagaimana jika kita bekerja sesuai dengan bidang kita dan tantangan ke depan itu sangat terbuka sekali. Tetapi perusahaan tempat kita bekerja tidak mementingkan peningkatan keahlian kita. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Oke semuanya, sebelumnya kita bahas terlebih dahulu kenapa sih perusahaan itu tidak mementingkan perkembangan keahlian diri kita, padahal industri yang dijalani itu sangat berpeluang dan tantangannya semakin hari semakin besar. Ada beberapa penyebab dari analisa yang sudah dilakukan oleh tim channel Kuliah Nasihat. Dan berikut adalah penyebab-penyebab kemungkinan kenapa perusahaan tidak peduli dengan peningkatan kapasitas karyawannya. Yang pertama adalah perusahaan tersebut baru saja bertumbuh. Jadi modal-modal yang dimiliki itu diperlukan untuk marketing, seperti misalnya promosi, customer acquisition, follow up, retaining their purchasing. Jadi kayak mereka bakal dipersuade gitu untuk terus datang ke perusahaan tersebut untuk belanja di perusahaan tersebut, entah melalui retailnya atau dengan mekanisme sistem channel yang lain. Nah, dunia marketing itu tuh membutuhkan biaya yang besar kayak gitu, entah untuk iklan, endorse, atau mungkin kasih coba gratis. Alhasil, wajar jika akhirnya demi mendapatkan customer acquisition ini, perusahaan mengorbankan banyak hal. Misalnya adalah tidak terlalu nafsu untuk mengembangkan sarana dan prasarana yang dimiliki. Jika terjadi sesuatu, misalnya kerusakan atau gimana, maka mungkin perusahaan akan memilih suatu hal yang lebih kualitasnya lebih rendah sedikit, atau mungkin bahkan jika rusak tapi masih bisa dipakai, ya dipakai aja kayak gitu. Nah, ini kadang suka terjadi sih, bisa aja terjadi. Sehingga karena membutuhkan uang yang sangat besar untuk promosi, alhasil mereka menganggap setidaknya karyawan dengan keahlian seperti itu ya tidak jadi masalah. Walaupun mungkin memang jika karyawan khususnya berhubungan langsung dengan pelanggan atau yang menangani produk-produk yang mana itu core dari perusahaan bersangkutan, perlu peningkatan upgrade. Namun kan nanti ada perhitungannya terlebih dahulu. Biasanya perusahaan itu akan menghitung kira-kira mana ya yang lebih tepat, apakah meningkatkan customer acquisition atau meningkatkan keahlian karyawannya. Pada akhirnya mungkin karyawan akan ditingkatkan, tapi nanti ketika mereka sudah bisa penetrasi di pasar.
Alasan kedua, kenapa perusahaan tidak peduli dengan kapasitas karyawannya, bagaimana untuk itu ditingkatkan, sementara banyak peluang dan tantangan di kemudian hari adalah pemilik perusahaan tidak memiliki visi dan misi yang jelas dalam menjalankan perusahaan. Kalau misalnya mereka menjalankannya cuman sekedar menjalankan aja gitu, mereka nggak aware sama tantangan, nggak punya sense of business yang bagus, ini wajar sekali terjadi sih, karena peningkatan karyawan itu hubungannya dengan kekuatan perusahaan dalam menghadapi zaman, dan juga bagaimana akhirnya perusahaan ini bisa menjamin kualitasnya tetap bagus, dan jika ada kompetitor masuk di industri yang bersangkutan, itu dia masih tetap bisa bersaing, sebab biasanya kompetitor itu masuk menawarkan hal berbeda atau hal baru, dan bisa jadi hal berbeda dan hal baru ini bisa merampas market share yang udah dimiliki oleh perusahaan bersangkutan. Jadi wajar aja sih jika perusahaan itu akhirnya karena dia nggak punya visi misi yang jelas, akhirnya karyawan itu tidak di-maintain keahliannya. Dan jika memang perusahaan seperti ini terjadi, maka sangat berisiko sekali karena umurnya sulit akan panjang, sebab persaingan makin hari makin berat, dan bisa aja makin hari juga keuntungannya makin menipis, bahkan merugi karena gagal bersaing. Alasan ketiga, kenapa perusahaan kurang memerhatikan peningkatan kapasitas karyawannya, padahal tantangan dan peluang terbuka lebar di masa yang akan datang, adalah barangkali perusahaan ini mau praktis terkait personalianya. Maksudnya begini, kalau misalnya peningkatan karyawan itu kan perlu biaya, perlu waktu, terus ada resiko. Resikonya adalah kalau karyawan udah pintar, bisa aja nanti karyawannya keluar terus bikin usaha baru, atau karyawan udah pintar terus pindah ke kompetitor, kayak gitu. Nah, alhasil perusahaan itu pemimpinnya pengen halnya itu lebih praktis atau lebih safe. Maksudnya adalah nggak apa-apa, karyawannya segitu aja dulu kemampuannya. Nanti kalau mereka butuh kemampuan lebih, mereka hire the expert one, panggil yang pakarnya, dipekerjakan di situ. Walaupun biayanya agak mahal, tapi mereka bisa menekan risk dan juga biaya dan serangkaian proses untuk meningkatkan kapasitas pegawainya. Well, di antara ketiga tersebut, bisa jadi sih kemungkinan itu salah satunya terjadi pada perusahaan yang dia kurang memerhatikan kapasitas pegawainya. Dan ini perlu teman-teman perhatikan ya, kira-kira perusahaan teman-teman itu ada di bagian yang mana ya, dan bisa dilihat dari serangkaian kebijakan yang sudah diterapkan oleh mereka. Lalu jika keadaannya seperti itu, salah satu di antara ketiga yang tadi sudah kita jabarkan, apa yang baiknya itu kita harus lakukan untuk diri kita sendiri? Pertama, mungkin teman-teman bisa meluangkan waktu dan juga uangnya untuk belajar. Belajar di sini adalah mungkin mengikuti pelatihan atau pendidikan formal seperti S2 misalnya atau S3, karena mengikuti pelatihan atau pendidikan formal itu bisa meningkatkan setidak-tidaknya wawasan. Kalau mengikuti pendidikan formal, wawasan teori, jadi teman-teman punya alternatif opinion, alternatif option dalam bekerja. Atau jika teman-teman ikut pelatihan, maka keterampilan teman-teman dalam mengerjakan pekerjaan tersebut lebih baik. Ini tergantung dari peran teman-teman di perusahaannya. Jika peran teman-teman di perusahaan lebih teknikal, mungkin bisa ambil di pelatihan, walaupun di pendidikan formal juga bagus. Namun jika lebih kepada tataran konsep, itu alangkah baiknya masuk ke pendidikan formal ya. Pelatihan mungkin hanya sebagai complementary aja, kecuali mungkin pelatihan-pelatihan yang teman-teman bisa belajar langsung dari pakarnya. Karena di era sekarang ini banyak sekali platform-platform pelatihan yang memungkinkan kita itu belajar langsung dari pakar yang bersangkutan. Nah, teman-teman mungkin memang dari kalau pilihan ini ya itu nggak enak gitu, berat, karena harus meluangkan waktu, mengeluarkan uang, sementara gaji itu kan mungkin pas, atau ya kita punya passion lain lah, mungkin ada hobi, atau kita mau bantu orang tua atau menghidupi keluarga. Cuma ya teman-teman harus bisa melihat, jika memang ternyata perusahaan teman-teman itu adalah perusahaan tipe ketiga yang dia pengen ngambil jalan praktis, maka meningkatkan keahlian teman-teman itu adalah salah satu cara yang mana membuat teman-teman safe di perusahaan tersebut. Atau seandainya teman-teman ditendang dari perusahaan itu, teman-teman bisa dapat perusahaan lain dengan cepat karena udah punya pengalaman kerja dan serangkaian skill serta wawasan. Dan jika misalnya teman-teman bekerja di perusahaan pertama, maka investasi yang teman-teman lakukan dalam bentuk pelatihan dan pendidikan formal itu berupa peningkatan nilai daya tawar.
Jadi ketika perusahaan ini baru berkembang dan teman-teman berusaha untuk meningkatkan skill dari waktu ke waktu, lama-lama kan teman-teman mahir nih di bidang tersebut. Dan alhasil kalau misalnya teman-teman mahir, ada kemungkinan teman-teman nanti jadi tujuan, jadi fokus untuk mengerjakan target-target tertentu, dan akhirnya mungkin teman-teman diembankan amanah baru, tanggung jawab baru, dan mereka juga expect lebih kepada teman-teman sekalian. Nah, kalau bisa teman-teman dapat ekspektasi yang lebih dari perusahaan tersebut, maka ini akan meningkatkan daya tawar teman-teman. Misalnya kayak akhirnya teman-teman bisa minta posisi yang lebih tinggi, gaji yang lebih tinggi, bahkan atau mungkin juga teman-teman bisa lobby untuk share. Maksudnya itu adalah share kepemilikan. Misalnya karena teman-teman ahli banget karena meluangkan waktu pelatihan dan pendidikan formal, akhirnya teman-teman bisa beranikan diri, ya udah Pak, Bu, mungkin perusahaan ini lagi emerging gitu ya, baru muncul, lagi struggle. Ya saya minta gajinya mungkin jangan terlalu tinggi-tinggi, tapi minta share 10%, 5% misalnya. Nah, kalau bisa dapat share kan lumayan. Hari ini kecil, tapi kalau misalnya teman-teman kerja keras dan perusahaannya jadi besar kan itu bisa jadi tabungan tersendiri. Dan once jika perusahaan ini menguntungkan, maka teman-teman jadi dapat passive income. Nggak masalah kan sakit-sakit terlebih dahulu, terus bersenang-senang kemudian. Cara kedua yang mungkin teman-teman bisa lakukan untuk peningkatan keahlian adalah teman-teman bisa ikut komunitas terkait dan teman-teman di sana bisa saling sharing ilmu. Misalnya kayak contohnya ya, banyak itu kayak komunitas pekerja teknik elektro, mungkin komunitas psikolog, komunitas dokter umum, komunitas misalnya esais, komunitas programmer. Misalnya di situ kan banyak orang yang berkumpul, mungkin dari yang ahli, dari yang mediocre, atau mungkin juga masih pemula banget. Teman-teman dengan ikut komunitas ini bisa lebih ahli ya. Maksudnya lebih ahli dalam artian bisa ketemu langsung dengan para praktisi yang mungkin lebih senior menjalankan bidang tersebut dibanding teman-teman. Terus akhirnya bisa diskusi, bisa tanya-tanya. Well, kalau misalnya teman-teman ketemu orang di luaran dan teman-teman tanya-tanya ke mereka, belum tentu mereka mau jawab karena siapa lo? Kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman masuk ke komunitas tertentu, mereka itu ada ikatan emosional dengan teman-teman sekalian, sehingga ketika teman-teman nanya itu mereka sedikit banyak pasti bakal cerita gimana cara melakukan semuanya lebih baik, bagaimana kita harus menyikapi permasalahan tertentu, bagaimana pikiran kita harus dijaga. Dan ini enaknya adalah melalui komunitas ini kita dapatnya gratis. Kemudian adalah bisa jadi teman-teman dapat link. Once jika perusahaan teman-teman itu sudah tak pakai lagi teman-teman, ya teman-teman bisa mudah cari alternatif pekerjaan lain melalui komunitas tersebut. Dan juga kalau misalnya teman-teman sudah pakar tapi merasa jenuh kerja buat orang, teman-teman bisa kan start new business dengan komunitas itu. Maksudnya kayak ada member yang punya ketertarikan sama, visi yang sama, atau saya join dan bikin perusahaan baru. Kan sangat memungkinkan sekali. Hanya saja walaupun komunitas itu sangat menguntungkan, tapi tetap bukan berarti teman-teman mesti menghilangkan pelatihan dan pendidikan formal. Sebab di era sekarang itu sertifikasi, gelar itu sangat berpengaruh ya. Setidaknya itu jadi jaminan teman-teman mahir. Mungkin bisa teman-teman dikatakan mahir by rekomendasi atau by statement seseorang. Tapi gimana ya, tetap yang namanya ada bukti itu menguatkan posisi teman-teman. Oke semuanya, sampai sini aja pembahasan tim channel Kuliah Nasihat terkait peningkatan kapasitas diri kala perusahaan mungkin dalam kondisi tidak memperdulikan dengan berbagai keterbatasan dan alasan mereka. Jadi kira-kira ada dua solusi yang kami sarankan melalui hasil penelaahan kami terhadap pertanyaan salah satu penonton kita. Yang pertama adalah jika teman-teman memiliki masalah seperti yang diceritakan tadi, teman-teman bisa luangkan waktu dan uang untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan formal. Atau yang kedua, teman-teman cari komunitas profesi terkait dan di sana bisa banyak belajar sekaligus ngembangin link. Oke semuanya, jika menurut teman-teman video ini menarik, silakan klik like. Kalau misalnya menurut teman-teman ada beberapa hal yang mau dikasih masukan atau saran, bisa tulis di komentar. Karena yang butuh nasihat bukan teman-teman aja, tapi juga tim channel Kuliah Nasihat. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan menarik yang perlu mungkin kita bahas atau ada rekomendasi pembahasan, juga bisa ketik di kolom komentar. Oke semuanya, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!